Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Welcome to the spiritual discipline of prayer. Selamat datang di disiplin rohani dari doa. We have several sessions on prayer, but each one is different. Kita mempunyai beberapa sesi tentang doa, tetapi semuanya berbeda. We know that we can't exhaust this subject. Ya, kita tidak pernah kehabisan hal ini tentang hal berdoa. So our purpose is to be like Jesus. Jadi tujuan kita untuk menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus. And to be like Jesus, we must pray. Jadi untuk menjadi seperti Yesus, kita harus berdoa. That is one of the first things that we learn after we receive Jesus in our hearts as our Lord and Savior. Jadi ini adalah hal pertama yang kita belajar setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Because now that you have been born again, jadi sekarang setelah kalian dilahirkan kembali, you want to talk to your Lord. Ya, kalian mau berbicara dengan Tuhan kalian. And you want to listen to Him. Dan kalian mau mendengarkan Dia. You have a new relationship between Jesus, the God of eternity, and you. Kalian mempunyai hubungan yang baru antara Tuhan kita dan kita. So that is what this conversation is. It's called prayer. Jadi komunikasi ini disebut dengan doa. From the time we awake in the morning till we go to bed, we can have this conversation with Jesus. Jadi dari kita bangun tidur di pagi hari sampai malam hari kita mau tidur, kita bisa mempunyai komunikasi dengan Tuhan Yesus. So we're going to look at how do we develop listening and talking to God today. Jadi kita akan mempelajari hari ini bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita untuk mendengarkan dan berbicara kepada Tuhan. And we will read Matthew 6. Dan kita akan membaca Injil Matius pasal 6. And verse 5. Ayat 5. Verse 5 to 8. Go ahead and read that in Indonesian. Oke. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
So the first thing that Jesus told the disciples was not to be like the hypocrites. Jadi hal pertama yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah janganlah berdoa seperti orang munafik. So what is a hypocrite? Jadi apakah seorang munafik itu? It's a person who puts on a mask or false appearance. Jadi seseorang yang memakai topeng atau memberikan penampilan yang palsu. Or pretends that you are someone who you're not. Atau berpura-pura menjadi seseorang yang sebetulnya bukan. So we don't want to be that kind of a person, do we? Kita tidak mau menjadi orang yang seperti itu, bukan? Jesus said, if you're going to pray, go into your room. Jadi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Shut the door. Tutuplah pintu. So he wanted to make sure that the disciples understood they were not talking to anybody else but their Father in heaven. Jadi Tuhan Yesus mau murid-muridnya mengerti bahwa mereka tidak berkata-kata kepada orang lain, melainkan kepada Bapa di surga. So they didn't have anyone to impress. Jadi mereka tidak mempunyai orang-orang yang mereka coba untuk impress. They only had to go in and talk to God. Jadi mereka harus masuk ke kamar dan hanya berkata-kata kepada Bapa. So it says, our God, our Father, who is in the secret place, will reward you openly. Jadi dikatakan di sini, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. So no one hears you, only God. Jadi tidak seorang pun yang mendengarmu, tetapi hanya Allah. And then you know when Jesus answers your prayer that it's truly from heaven. Dan kita tahu pada saat Tuhan menjawab doa kita, itu benar-benar dari surga. So in verse 9, Jesus said, pray in this way. And I'll get you to read that Okay. pattern, Linga, verse 9 Yes. through 15. Oke, jadi di ayat 9 Tuhan Yesus berkata, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you. So Jesus gave the disciples this pattern. Tuhan Yesus memberikan murid-muridnya pola berdoa seperti ini. We can repeat this the way it's written, or we can use it as a pattern. Kita bisa mengulanginya doa seperti ini, atau kita bisa menggunakannya sebagai pola. So in verse 9, the prayer starts with worship. Jadi pada ayat 9, doa itu dimulai dengan penyembahan. The first thing he wants us to do is hallow God's name. Jadi pertama yang Tuhan mau kita lakukan adalah menguduskan namanya. And we're going to look at Exodus 34, verse 6 and 7. Kita mau melihat di kitab Keluaran 34
And, ayat 6 dan 7. and the Lord passed before him. This is Moses. Dan ini adalah Musa, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. And Moses proclaims these words to God. Dan Musa berseru seperti ini. The Lord God, Tuhan, Tuhan Allah, merciful and gracious, penyayang dan pengasih, long-suffering and abounding in goodness and truth, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, keeping mercy for thousands, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, forgiving iniquity and transgression and sin, mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. and at this, go down to verse 8. So Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshipped. Yes, di ayat 8 dikatakan, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. And then you see at the end of verse 9 that he asks pardon for Israel's iniquity and sin. Terus di ayat terakhir, ayat 9, Musa meminta pengampunan atas kesalahan dan dosanya. So we see the first thing God requires of us is worship. Jadi hal pertama yang Tuhan mau adalah penyembahan. And let us turn to Exodus 20, verse 2 and 3. Keluaran 20 ayat 2 dan 3. This was when the commandments were given to Israel. Ini adalah perintah yang diberikan kepada Israel Through Moses. melalui Musa. Okay, we're just going to read verse 3. Ya, kita akan membaca ayat 3. Go ahead. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. So our God is a jealous God, and he doesn't want us worshiping any other God. Jadi Allah kita adalah Allah yang pencemburu dan Dia tidak mau kita menyembah Allah yang lain. Only him. Hanya Dia. Okay. The next thing in Matthew 6, verse 10, that Jesus taught the disciples to pray, "Your kingdom come." Jadi seterusnya setelah tadi doa di Matius, selanjutnya adalah datanglah kerajaanmu. And this is what he wants us to pray every day. Dan ini adalah hal yang Tuhan mau kita doakan setiap hari. God's kingdom is in heaven. Kerajaan Tuhan ada di surga. But because we receive Jesus, God's kingdom can come on earth through us. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus, kerajaan Tuhan bisa datang ke dunia ini melalui kita. And we are called Christians. Dan kita disebut dengan orang-orang Kristen. So the next phrase there is, "Your will be done on earth as it is in heaven." Ya, setelah itu di sini dibilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wouldn't that be wonderful if only God's will was taking place on earth every day? Ya, bukankah itu sangat baik sekali bila kehendak Tuhan yang terjadi di bumi setiap hari. But we know it is not so. The earth Yeah. is not at peace yet. Iya, tapi kita tahu bahwa itu tidak terjadi pada saat ini. Di bumi tidak ada damai, belum. Belum, but one day it will be.
Ya, belum, tetapi suatu hari nanti akan terjadi. Okay, so verse 11 says, "Give us this day our daily bread." Di ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. So every day we have needs. Ya, setiap hari kita mempunyai makanan. We have many needs. Kami mempunyai keperluan setiap harinya. And that's what he's saying there. Give us our bread today. Nah, karenanya di sini disebutkan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Philippians 4:6 says, Di kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, be anxious for nothing, janganlah khawatir tentang apapun juga, but in everything by prayer and supplication, tetapi di dalam segala sesuatu dengan doa dan permohonan, with thanksgiving, dengan ucapan syukur, let your requests be made known to God. biarlah permohonanmu diketahui oleh Allah. So when we talk to God, we need to start by worshiping Him. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus mulai dengan penyembahan kepada Dia. And then we call forth His kingdom Dan kemudian kita memanggil kerajaannya and His will, dan kehendaknya, because God's will is perfect. karena kehendaknya adalah sempurna. And then we can come with our petitions. Dan kita setelah itu dapat datang dengan permohonan kita. But we need to start that with thanking Him first. Tetapi kami harus memulainya dengan pengucapan syukur. So Matthew 6:33 says, Di Matius 6 ayat 33 dikatakan, seek first the kingdom of God and His righteousness, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. and all these other things that you need today will be added to you. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So don't spend all your time begging God. Jadi jangan menghabiskan semua waktu untuk meminta kepada Tuhan. Rather learn how to be a thankful person and be thanking Him for the daily blessings He gives you. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang bersyukur dan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan setiap hari. And the next thing He tells us is to forgive us our debts. Dan selanjutnya setelah itu yaitu mengampuni kesalahan kami. As we forgive those who we are indebted to us. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. And verse 14 and 15 says that too, that if we forgive others, we will be forgiven. Di dalam ayat 14 dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. So remember that, because every day we live, people sin against us. Jadi kita harus mengingat ini karena setiap hari orang mungkin berdosa terhadap kita. And we can remember those misdeeds, or we can learn to forgive people. Ya, kita bisa mengingat kesalahan itu dan kita bisa mengingat untuk mengampuni mereka. And we want to be forgiven, so we need to forgive those who do wrong us. Kita mau diampuni oleh Tuhan, jadi kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Okay, now verse 13 of Matthew 6 says, do not lead us into temptation. Di dalam ayat 13 dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, but deliver us from evil. tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. And we know that every day we need this to happen. Dan kami tahu bahwa setiap hari kami perlu hal ini. Because there is much temptation and much evil in the world today. Karena banyak pencobaan dan banyak kejahatan di dunia saat ini. But the Lord tells us to come into him in John 15:7. Tetapi Tuhan mau kita datang kepadanya. Dan di Yohanes 15 ayat 7. It says, if you abide in me, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, and my words abide in you, dan firmanku tinggal di dalam engkau, you will ask what you desire, and it shall be done for you. mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. So that's part of being God's kid. Itu adalah bagian menjadi anak Allah. That's the blessing. Itu adalah berkat. And when we pray, we need to ask in Jesus' name. So that's John Yeah. 15, verse 16. Dan pada saat kita berdoa, kita harus meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Di Yohanes 15 ayat 16. Just at the end of that scripture, it says, whatever you ask the Father in my name, he may give you. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. So it is very wonderful to come into the kingdom of God. Sangat luar biasa untuk datang di dalam kerajaan Allah. And develop this relationship with God. Dan mengembangkan hubungan ini dengan Tuhan. Through the avenue of prayer. Melalui doa. Colossians 4:2-4 reads this way. Di dalam kitab Kolose 4 ayat 2 sampai dengan 4 dikatakan, go ahead and read that. Yes. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. So sometimes our prayer has to be very strong, has to be very invasive, like intercessory prayer. Ya, kadang-kadang doa kita harus begitu kuat ya untuk mendoakan orang lain. And Paul is asking the Christians to remember him in prayer so that he can share the word of God with the people. Dan di sini Rasul Paulus mau orang-orang berdoa untuk dia sehingga dia dapat berbicara tentang rahasia Kristus. And 1 Thessalonians 5:17, I'm just going to refer to that, says pray without ceasing or pray without stopping. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan di sini, tetaplah berdoa. So we learn to talk by talking. Kita belajar berbicara dengan berbicara. And we learn to pray by praying. Kita belajar berdoa dengan berdoa. So I encourage you to make prayer a priority of each day.
Jadi saya mendorong kalian untuk membuat doa sebagai prioritas di dalam setiap hari. You can use your Bible and read the prayers from your Bible too. Kalian bisa juga menggunakan Alkitab untuk membaca doa dari dalam Alkitab. That is very powerful. Ya, itu akan sangat berkuasa. So let us pray together, and I hope this lesson has been a help to you. Ya, mari kita berdoa. Semoga pelajaran ini berguna untuk kalian. Father, we come to you in Jesus' name. Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. We are so grateful for salvation through Jesus Christ. Kami sangat bersyukur untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. And we're so thankful that you are a living God. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. And you see us and you hear us every day. Engkau melihat kami dan mendengarkan kami setiap hari. And I ask you to make yourself known to each and every person who can hear this and see this. Tuhan, biarlah Engkau wahyukan dirimu kepada setiap orang yang mendengarkan pelajaran ini. I pray that they will learn to pray. Saya berdoa sehingga mereka belajar untuk berdoa. And in that they will find life and life eternal. Dan di dalamnya mereka akan menemukan hidup dan hidup yang kekal. So we give you thanks today Kami memberikan syukur kepadamu hari ini. that we can hear these wonderful words of life. Bahwa kami dapat mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. The Lord bless you all. Memberkati kalian Come semua. and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house